Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Cyberbullying terhadap Kehidupan Sosial dan Psikologi. Anggota kelompok kami beranggotakan yang akan kami bahas meliputi pengertian bullying, macam-macam bullying, pengertian cyberbullying, bentuk cyberbullying, faktor penyebab, dampak cyberbullying, pencegahan, dan cara mengatasinya. Baik, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini dijelaskan terdapat berbagai macam-macam jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik, yang dimana bullying ini melibatkan suatu kontak fisik atau suatu tindakan yang menyakiti si korban. Lalu yang kedua itu ada bullying sosial, yang dimana suatu orang mempengaruhi satu kelompok atau suatu orang untuk menjauhi si korban, yang biasa disebut mengucilkan seseorang. Lalu yang ketiga itu ada bullying verbal, yang dimana bullying ini melibatkan suatu kata-kata untuk menyakiti hati si korban. Lalu yang terakhir ini merupakan salah satu bullying yang sering terjadi di kalangan anak muda, bahkan pada anak kecil sekalipun, pada anak umur SD, SMP, bahkan SMA, yang bernama cyberbullying. Nah, apa sih cyberbullying ini? Baik, mari kita jelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu tindakan perundungan atau yang biasa disebut bullying tadi, yang biasanya terjadi di media digital seperti media sosial, lalu aplikasi pesan, forum online, game online, dan beberapa forum online lainnya, yang bertujuan untuk menjatuhkan, lalu untuk menghina, untuk mengucilkan, bahkan untuk mengancam seseorang jika terjadi berulang kali. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang biasanya bermain game online seringkali kelepasan ataupun seringkali tidak sadarkan diri akan apa yang ia katakan ketika ia sedang kesal. Nah, makanya anak-anak tersebut sering sekali menggunakan cyberbullying ini dalam platform game online tersebut. Bentuk cyberbullying terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mengirim pesan yang mengancam atau menghina seseorang sehingga seseorang merasa takut, sedih, dan tidak nyaman. Yang kedua yaitu menyebarkan rumor atau fitnah di internet yang dapat merusak nama baik seseorang. Yang ketiga, mengucilkan seseorang dari kelompok atau komunitas online sehingga seseorang tersebut dapat merasa tidak diterima. Yang keempat, mengunggah foto atau video yang mempermalukan seseorang tanpa izin sehingga seseorang tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan kepercayaan dirinya. Yang kelima yaitu membuat akun palsu untuk merugikan orang lain, misalnya menyebarkan informasi yang tidak benar atau menipu atas nama korban. Faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Faktor eksternal, pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, penggunaan media sosial yang tidak bijak, budaya mengejek atau menghina yang dianggap sebagai candaan. Faktor internal, kurangnya empati terhadap orang lain, keinginan untuk mencari perhatian atau popularitas, rasa iri, dendam atau permusuhan, kesulitan mengendalikan emosi. Cyberbullying dapat memberikan dampak yang serius, baik secara psikologis maupun sosial. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami kecemasan, gangguan tidur, kesedihan berkepanjangan, hingga depresi. Di sisi sosial, cyberbullying dapat menurunkan rasa percaya diri, membuat seseorang sulit berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari lingkungan sekitar, hingga menurunkan prestasi dan produktivitas. Pencegahan cyberbullying bisa dilakukan dengan cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, berpikir sebelum mengunggah dan mengirimkan komentar, tidak mengunggah atau memberikan informasi, foto, video tanpa izin. Disimpulkan, cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dan dapat memberikan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan sosial maupun kesehatan psikolog korban. Faktor penyebabnya berasal dari individu, lingkungan, serta penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, edukasi, pengawasan, dan kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying
sehingga tercipta lingkungan digital yang aman, sehat, dan saling menghormati.